hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk the last part daripada tema Ketika Aku Mengenal Kehendak Tuhan. Namun demikian, seperti biasanya saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai pembahasan, saya memberikan informasi buat saudara-saudara. Pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Maksudnya, pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, ketika khotbah yang terbaru dirilis saudaraku, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk ikuti ibadah. Demikian informasi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas tema hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kuasa Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat. Dan sungguh Tuhan, ketika jemaat mendengar firman Tuhan itu, jemaat boleh teguhkan imannya dalam perjalanan rohani mereka untuk mengenal kehendak Tuhan dalam semua aspek hidup mereka. Tuhan kiranya berkenan untuk ibadah ini, tangan Tuhan menolong setiap kami, memampukan kami mengerti dengan baik, pengaruhi pikiran kami Tuhan, pengaruhi hati kami, pengaruhi iman kami lewat kebenaran-Mu, supaya makin lama kami makin serupa Tuhan, makin lama kami makin diperbaharui, dan kami boleh mengenal kehendak Allah yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami siap mendengar pembahasan akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita masuk the last part, seri terakhir daripada tema Ketika Aku Mengenal Kehendak Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudaraku, jangan lupa, seperti biasanya saya menjelaskan saudara-saudara sekalian, khotbah serial produksi daripada lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudara sekalian, selalu menggunakan integrative thinking, saudaraku. Integrative thinking adalah berpikir, saudaraku, untuk banyak hal dalam bentuk satu kesatuan. The wholeness, dalam suatu bentuk yang utuh, saudaraku. Jadi saling berkait dengan banyak poin yang ada. Jadi khotbah serial yang sudah selesai, saudaraku, itu akan berkait dengan khotbah serial yang lain. Karena semuanya dia berkesinambungan, saudara sekalian. Kemudian, saudara juga harus ingat, ketika kita membahas setiap khotbah berseri, saudaraku, itu akan sangat menyentuh bagian daripada intimasi kita dengan Tuhan, sangat menyentuh bagian daripada kita punya Christian worldview, dan sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita, saudaraku. Nah, itu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sebagai suatu
disiplin rohani, saudaraku, dalam bentuk dimensi pergumulan apapun, saudaraku, hal-hal seperti itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami. Selain daripada roh kita, tentunya dipimpin oleh roh Tuhan, makin lama makin disempurnakan pemahaman kita, rohani kita, pengenalan kita kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Baik, saudara-saudaraku, part 1 dan part 2 daripada tema ketika aku mengenal kehendak Tuhan, saya akan jadikan menjadi introduction untuk memasuki part 3 atau the last part ini, saudaraku. Perlu ada konsentrasi dari saudara supaya bisa mengerti jalannya pembahasan dengan baik, saudaraku. Oke? Baik, saudaraku. Perhatikan. Mengenal kehendak Tuhan, saudaraku, adalah suatu kebutuhan daripada kerohanian umat percaya, saudaraku. Namun demikian harus kita pahami, pengenalan akan kehendak Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah, saudara sekalian. Mengapa? Karena Tuhan itu sang pencipta, kita ini dicipta. Karena Tuhan itu tidak terbatas, kita sangat terbatas. Karena Tuhan itu maha tahu, maha besar, kita tidak maha tahu dan kita kecil, saudaraku. Kita dengan Tuhan itu beda kualitas, saudara sekalian. Maka pengenalan itu ada pengenalan akan kehendak Tuhan adalah pengenalan yang sifatnya bertahap, saudara sekalian. Lewat pengalaman hidup kita, lewat Alkitab yang kita baca, lewat sekian tahun menjadi anak-anak Tuhan, saudaraku, disitulah kita mulai menemukan, mulai bergaul. Lewat intimasi kita dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, membawa kita lebih bisa mengerti isi hati Tuhan. Isi dari Tuhan, apa yang tertuang dalam kitab suci, kita bisa pahami dengan baik, saudara sekalian. Dengan iman kita yang bertumbuh, kita mampu menghadapi segala situasi kondisi yang ada, baik yang menyukakan maupun yang menyenangkan. Dengan kita punya Christian worldview, kita menjadi seorang percaya yang kritis, saudaraku. Mengkritisi banyak hal, tidak mudah percaya, tidak mudah tergoda, tapi berpikir, apa dulu ini? Mau kemana ini? Maksudnya apa ini? The worst-nya apa nanti? Tindakan responsibility terhadap hal demikian apa? Itulah ciri-ciri khas daripada orang Kristen yang sudah dipengaruhi pikirannya oleh Bible, orang Kristen yang worldview-nya sudah kuat, orang Kristen yang faith-nya sudah bertumbuh dengan baik, orang Kristen yang intimasi with God-nya sudah bagus, saudaraku. Maka dia berpikir secara kritis, saudaraku, untuk memahami semua dimensi dalam hidup percayanya, saudara sekalian. Oke, saudaraku, pada saat kita belajar di seri pertama, saudara sekalian, karena pengenalan kehendak Tuhan itu tidak mudah, saudaraku, maka perlu ada beberapa poin yang harus dipahami. Di seri pertama kita bahas 3 poin, saudara sekalian. Masih ingat? Poin pertama adalah progresif dan regresif. Poin kedua adalah sign. Poin ketiga adalah Bible. Dan pengenalan kehendak Tuhan harus melewati 3 poin ini, saudaraku. Setiap orang akan bergumul di situ. Progresif, regresif adalah makin kenal, saudaraku, kadang-kadang jelas, kadang-kadang kabur mengenal kehendak Tuhan itu. Saudara sekalian, sign adalah tanda-tanda yang Tuhan kasih yang sifatnya fleksibel, tidak boleh baku. Tuhan akan buat sesederhana mungkin supaya setiap orang percaya bisa mengerti tanda-tanda dari Tuhan, saudaraku. Bermacam-macam tanda, 1001 tanda, saudaraku. Oke, tanda diberikan kepada saya belum tentu harus sama dengan tanda diberikan kepada saudara. Tanda yang diberikan kepada saudara tidak harus sama dengan tanda diberikan kepada Musa atau kepada Abraham, saudara sekalian. Prinsip Alkitab, saudaraku, prinsip Alkitab sama. Jadi apa yang menjadi tindakan kita itu diteliti dalam Alkitab. Apakah Alkitab berbicara tentang hal itu? Kita sudah dalam prinsip Alkitab enggak, saudaraku? Jadi seri pertama membahas 3 poin menjadi sangat penting, saudaraku. Nah, ketika kita masuk di seri kedua, saudaraku, ketika kita masuk ke seri 2, ada problem di situ. Ada problematika dalam memahami kehendak Tuhan, saudara sekalian. Mengapa? Sebelum masuk ke poin 4 dan 5, karena mengenal kehendak Tuhan, ada 5 poin, saudaraku. Progresif, regresif, sign, Bible, saudaraku. 2 poin yang kita bahas hari ini adalah responsibility dan action, saudaraku. Oke. Nah, di seri kedua, sebelum masuk ke poin 4 dan 5 di seri hari ini, saudaraku, di seri kedua kita bahas. Setelah 3 poin itu, saudaraku, bisa pengenalan kita kepada Tuhan itu bisa terjadi kesalahan, saudaraku. Tapi ingat, di seri kedua menjadi suatu hal yang menyenangkan, yang mengamankan, membuat kita safe dalam Tuhan adalah
Ketika kita sudah melewati 3 poin pertama, kita sudah di dalam kategori umum on the track-nya Tuhan. Kategori umum on the track-nya Tuhan, saudara sekalian. Nah, kalau sudah ada kategori on the track-nya Tuhan, saya buat 2 contoh sama seperti seri kedua, supaya mempermudah mendengarkannya, dan juga contohnya sama. Contoh pertama adalah seorang pria yang mau cari seorang anak gadis untuk menjadi pacar dan akan menjadi istrinya, saudaraku. Contoh kedua ada seorang businessman yang sedang mencari jenis bisnis apa yang akan dia lakonkan, saudaraku. 2 contoh itu, saudaraku, ya. Nah, saudara sekalian, waktu di seri kedua, ketika pemuda itu berkenalan dengan anak gadis, saudaraku, anak gadis itu sudah masuk kategori umum on the track-nya Tuhan, saudaraku. Anak baik-baik, saudara seiman, cinta Tuhan, keluarga baik-baik, saudaraku, udah on the track. According to the principle of the Bible, sudah oke, saudaraku, begitu. Demikian pun pengusaha di seri kedua, saudaraku. Pengusaha di seri kedua, saudara sekalian, bisnis yang akan dia jalankan sudah on the track-nya Tuhan, kategori umum, saudaraku. Kadang-kadang kabur, kadang-kadang enggak. Tapi yakin akhirnya ada tanda-tanda dari Tuhan. Dan juga di dalam Alkitab, bisnisnya yang dilakukan itu baik. Berkenan kepada Tuhan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan prinsip Alkitab, saudaraku. Sudah masuk 3 poin itu. Tapi ingat, masih banyak ada cara-cara bisnis, jenis-jenis bisnis yang juga masuk kategori umum on the track-nya Tuhan. Nah, dengan demikian, saudaraku, si pemuda dengan si businessman bisa salah mengerti kehendak Tuhan. Tetapi yang dipilih sudah dalam kategori on the track-nya Tuhan. Do you understand? Itu seri kedua menjadi penting, saudaraku. Membuat kamu berani bergumul, saudara sekalian. Begitu. Kalau sudah dalam kategori umum, salah pun tetap diberkati, saudaraku. Begitu. Ya. Nah, saudara udah perhatikan 2 seri ini. Sekarang kita masuk seri ketiga. Saudara-saudara sekalian, seri ketiga 2 poin. Seri ketiga yaitu poin keempat itu responsibility, saudaraku. Mengapa harus ada poin keempat responsibility, saudaraku? Responsibility itu artinya, saudaraku, suatu tanggung jawab dalam pengenalan kepada kehendak Tuhan, saudaraku. Karena setelah kita masuk dalam kategori umum on the track-nya Tuhan, banyak anak gadis yang on the track-nya Tuhan, banyak jenis bisnis dalam on the track-nya Tuhan, kita bisa salah mengerti kehendak Tuhan, saudaraku. Bisa. Dan kesalahan seperti itu, tetap kesalahan di dalam on the track-nya Tuhan, harus ada poin responsibility. Harus ada poin tanggung jawab, saudara sekalian. Itu penting sekali, saudaraku. Saya ambil contoh. Setelah saudara yakin, itu yang Tuhan kasih kepada saudara, waktu saudara jalankan, saudaraku, ternyata setelah saudara jalankan, saudara merasa, kok begini? Saudara harus tanggung jawab, saudaraku. Jadi responsibility in mind harus duluan ada. Artinya, saudaraku, kita harus memikir the worst. Nanti kalau terjadi begini, saya harus tanggung jawab, begitu. Karena you sudah ambil decision, keputusan. Itu penting poin keempat. Jangan menjadi anak Tuhan kalau tidak berani bertanggung jawab, saudaraku. Jangan lakukan pekerjaan apa-apa pun kalau tidak ada responsibility. Ini menjadi penting. Responsibility ini akan menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita salah memilih kehendak Tuhan. Ya, itu dia. Camkan dengan baik. Responsibility itu akan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekaligus kita tetap diberkati, sekalipun kita salah dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Oke, saudaraku, saya tinggalkan poin yang keempat dulu sebentar. Langsung masuk poin kelima. Nanti kembali keempat, saudara. Perhati. Poin kelima, action, saudaraku. Artinya apa? Pengenalan kehendak Tuhan, saudaraku, tidak pernah come to reality. Tidak pernah akan menjadi kenyataan kalau orang yang bergumul itu tidak in action. Nah, ini dia, saudaraku. Ini kadang-kadang kesalahan kita sebagai orang percaya. Kita sudah bergumul dengan baik, tapi poin kelima tidak kita lakukan, saudaraku. Saya ambil prinsip Alkitabnya. Coba perhatikan Musa. Setelah dia dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir, lepas dari Raja Fir'aun, saudaraku, setelah membawa umat Israel itu ke tepi laut besar, saudaraku, kedengaran dari belakang tentara Fir'aun mengejar, pertanggungjawaban Musa sudah selesai sampai di pinggir laut, saudara sekalian. Tidak ada jalan lagi. Jadi ketika
tentara itu datang mengejar, Musa berdoa, "Let thy will be done." Jadilah kehendakmu Tuhan, karena musuh sudah menyerang dari belakang. Nah, ketika pengenalan akan kehendak Tuhan itu, saudaraku, Musa itu the final buat dia, saudaraku, di depan laut, belakang musuh. Dan umat Israel di tengah-tengah, saudara sekalian, terhimpit. Dia harus in action untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka dia tunjukkan tongkatnya, saudaraku. Itu hebat sekali, saudaraku. Let thy will be done, saudaraku. Itu laut belah. Oke. Ketika in actionnya Musa, saudaraku, kehendak Tuhan dinyatakan. Coba kalau Musanya kayak kita, ceroboh, takut, gegabah, pesimis, takut-takut, jadi enggak ya, tongkatnya ulur enggak, itu mati semua, saudaraku. Jadi, saudaraku, pengenalan kehendak Tuhan akan menjadi the dreams will come true kalau you in action. Pegang kata ini, saudaraku. The dreams will come true kalau you in action, saudaraku. Disitulah saudara akan melihat pengenalan kehendak Tuhan dalam kategori khusus. Artinya, only you and God yang tahu, saudaraku, begitu. Kategori umum kita bisa tahu, saudaraku. Tapi kategori khusus hanya seorang Tuhan yang tahu, saudara sekalian. Oke? Harus in action. Saya ambil contoh 2 kasus tadi. Seorang pemuda mencari istri, cari pacar untuk jadi istri. Kalau dia tidak pernah in action, tidak pernah pergi mencari pacar, ada orang suka dia sungkan, jangan-jangan salah pilih lagi, jangan-jangan orang nggak benar, jangan-jangan ini itu nggak pernah in action, saudaraku. Kapan dia kawinnya? Kapan? Tunggu 40, tunggu sebentar lagi 45, tunggu lagi 50, expired, saudaraku. 60, siapa yang mau, saudaraku? Itu bukan karena Tuhan tidak tunjukkan kehendaknya, karena tidak pernah action. Bisnis pun sama. Ma, kita mau bisnis apa ya? Kehendak Tuhan mau nyatakan kepada kita ya, Ma. Lakon bisnis ini, istrinya bilang, jangan, Pak. Itu udah banyak orang dagang bisnis HP. Jangan, Pak. Dagang restoran. Jangan, Pak. Sekarang susah. Restoran sepi. Dagang apapun, istrinya bilang, jangan, saudaraku. Ya duduk aja di rumah, saudaraku. Kalau tidak in action, how do you know the will of God? Bagaimana kamu bisa tahu kehendak Tuhan, saudaraku? Kadang kita lupa poin terakhir ya, saudaraku. Poin keempat, responsibility harus ada. Pengenalan kehendak Tuhan tanpa responsibility itu bukan tindakan orang percaya. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi pengenalan akan kehendak Tuhan dengan responsibility yang kuat itu menyenangkan hati Tuhan. Poin kelima, pengenalan kepada kehendak Tuhan itu tanpa action, saudaraku, tidak ada realitanya. Kita hidup dalam mimpi, saudaraku. Tetapi ketika kita melakukan action, maybe the dream will come true, saudaraku. Mimpi itu kan menjadi kenyataan. Nah, ini dia kehendak Tuhan. Nah, saudara lihat, problematikanya ada pada saudara in action, saudaraku. Apa itu? 2 contoh ini. Contoh yang bisnismen dulu. Ketika dia sudah in action jalankan bisnis yang sama istrinya dianggap itu kehendak Tuhan, dia jalani. Di tengah perjalanan dia sudah action dan mereka mengerti, wah ini bukan kehendak Tuhan ini. Untungnya hanya segini, saudaraku. Tapi that's okay. Karena kenapa? Karena masih dalam kategori on the track-nya Tuhan. Oke. Jalani still diberkati kok. Dan saudara boleh nggak cari bisnis yang lain? Boleh, silakan. Tapi bisnis itu harus responsibility. Harus dijaga itu usaha. Harus dirawat juga. Tidak boleh dibiarkan, tidak diabaikan. Itu harus dipertanggungjawabkan. Karena bisnis itu pun meliputi kehidupan banyak orang, saudaraku. Itu penting. Boleh cari bisnis yang lain, siapa tahu bisa menemukan the right one, kan begitu, saudaraku. Ya, jadi akhirnya ada juga bisnismen yang punya 2 bisnis, 3 bisnis, oke. Ini juga kehendak Tuhan, ini juga anugerah Tuhan nih, Ma. Walaupun tidak maksimal, tapi juga ada berkatnya. You go on. Perjalanan mencari kehendak Tuhan lanjut, saudaraku, dalam hal bisnis, oke? Harus ada responsibility-nya. Nah, contoh yang kedua, contoh yang tadi itu, orang bisnismen itu, saudaraku, dia bisa cari bisnis yang lain. Gitu bisa ya. Tetapi kalau contoh untuk pemuda yang cari pacar itu, kemudian setelah itu menikah, setelah menikah dalam perjalanan pernikahan 10 tahun, katakan dia dapat kategori khusus, dia baru tahu. Itu kehendak Tuhan, saudaraku. Itu bukan tulang rusuknya. Dan di sini responsibility-nya menjadi penting. Tidak sama dengan responsibility businessman. Businessman cari bisnis baru, saudara cari istri baru, dihukum Tuhan nanti. Jadi, saudaraku, katakan contoh.
15 tahun setelah married, dalam mimpi Tuhan kasih sign, oke? Tuhan berkata, Johnny, istri yang kamu nikahi bukanlah tulang rusukmu. Tulang rusukmu ada, masih hidup, sedang menunggu engkau. Johnny bangun dari tidurnya. Wah, Tuhan sudah kasih mimpi ini. Bukan tulang rusuk saya, ini istri saya. You suruh istri kamu, Mama, bungkus baju, pulang. Gitu. Gak bisa, saudaraku. Di sini berfungsi responsibility-nya. Saudara jawab Tuhan. Sekalipun dia bukan tulang rusuk saya sudah married dengan dia 15 tahun. Dia memberikan saya anak-anak dan kesetiaan dia teruji bertahun-tahun. Tuhan, aku ingin menjaga merawat keluarga yang sudah Tuhan berikan. Itulah responsibility yang Tuhan akan jempol dan Tuhan berkenan tetap diberkati, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Jadi kalau sudah seperti itu beres, saudaraku, dalam pergumulan iman untuk mengerti kehendak Tuhan. Salah pun diberkati karena you on the track. Salah pun diberkati. Kenapa, saudaraku? Karena you responsible. Itu penting, saudara sekalian. You akan mengerti the dreams will come true. Kenapa? You in action dalam pengenalan akan kehendak Tuhannya, saudara sekalian. Dulu saya melayani seorang gadis tinggal di apartemen. Waktu itu usia anak gadis itu 36. Rajin kerjanya. Jujur, di rumah, suka ngajar keponakan-keponakannya. Udah punya pacar belum? Belum, Pak. Pernah ada orang suka? Enggak? Ada. Berapa, Pak? 5. Berapa? 5, Pak. Di mana itu? Di perusahaan ada. Di tempat kuliah juga ada. Kenapa you nggak mau? Takut, Pak. Takut salah pilih. Takut orang jahat, Pak. Begitu. Dan sekarang mereka kemana? Udah kawin semua. Jadi sekarang you masih mau menikah? Masih. Pingin cari pacar? Pingin. Apa usahanya? Ya di rumah dulu, doa aja. Di rumah saja, doa saja, tidak in action bergaul. Siapa yang tahu di apartemen itu ada anak gadis yang sudah 36 belum married, saudaraku. Anjing pun nggak tahu loh, saudaraku. In action bergaul dengan orang, saudara sekalian. You know, kalau you bergaul, you akan know the will of God, saudaraku. Tuhan kasih kita kebebasan kok. Sedikit kebebasan buat kita untuk in action, untuk bergaul. Untuk menemukan orang, untuk menyamakan persepsi, untuk bergaul dengan banyak orang, itu kan suatu keharusan, saudara-saudara sekalian. Saudara ingat, sekarang saya lihat ya, bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Progresif, regresif. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Iya bukannya, enggak ini kayaknya. Oh iya, wah, biar lagi gitu. Oke, jalani. Memang itu proses harus lewati. 2 sign. Ada tanda-tandanya. Dia juga suka saya juga suka dia. Makin lama makin suka. Nggak ketemu 2 hari aja kayak mau mati, saudaraku, begitu. Ketemu dia langsung hidup kembali, saudaraku, begitu. Oke, that is sign. Yang ketiga, Alkitab ngomong benar. Boleh, Tuhan bilang boleh. Prinsipnya bagus, oke? Udah 3 poin jalani, saudaraku. Masuk ke kategori on the track-nya Tuhan. Struggle. Bergumul kembali ke 3 poin itu. Ini teliti sedikit, ininya mulai hidup. Teliti sedikit, diulang sedikit, dipahami lebih teliti, saudaraku. Udah lewati fase itu, masuk ke 2 poin berikutnya. Mikir dulu, kalau terjadi begini-begini, saya harus tanggung jawab. Kalau begini-begini, saya harus tanggung jawab. Kalau begini, saya harus tanggung jawab. Karena aku sebagai orang percaya. Nah, setelah selesai itu, untuk bisa lihat laut dibelah, I should action. Untuk bisa melihat laut dibelah, Musa tunjukkan tongkat. Untuk bisa melihat Tuhan itu punya kehendak kepada saya dalam hal yang saya hadapi, saya harus berani action dalam tindakan itu, dan aku melihat di situ aku mengenal ya atau enggak. Kalau enggak pun, saya akan jalan hidup ini menemukan dimensi hidup yang berbeda lagi. Kalau iya pun, you akan tetap responsibility untuk bertanggung jawab menjaga semua yang Tuhan kasih, saudaraku. Nyaman jadi anak Tuhan kalau sudah mengerti poin seperti ini, saudara sekalian. Saya sangat berharap penjelasan 3 seri, saudaraku, ketika aku melakukan kehendak Tuhan itu bisa memberikan setitik pencerahan ke dalam pikiran saudara. Untuk saudara mengerti dalam dimensi pergumulan rohani saudara sekalian, dalam hal apapun, saudara mulai melihat cara-cara Tuhan bekerja. Sebenarnya harus ada satu seri terakhir lagi, saudaraku. Seri yang sedikit ekstrim. Seri yang per case, seri yang Tuhan lakukan itu, saudaraku, sesuatu extraordinary, saudara sekalian. Begitu. Tapi itu nanti, saudaraku. Yang penting
3 seri ini udah cukup menjadi suatu makan rohani buat umat dalam semua tantangan yang kamu hadapi. Apalagi zaman COVID ini, mau dagang apa, Pak? Tuhan, mana kehendak-Mu? You dalam hal ini pingin punya istri, pingin punya suami. Di tengah COVID begini, bagaimana Tuhan? Banyak hal yang kamu gumuli, saudaraku. Semua orang pasti berdoa, bergumul, berjuang, berpacu dengan waktu untuk mengenal kehendak Tuhan, saudara sekalian. Berharap dalam tantangan zaman seperti ini, poin-poin seperti ini, khotbah-khotbah secara seperti ini, menjadi berkat bagi umat di kota mana saja. Saudara yang ada di Belanda, di Jerman, Amerika, Australia, di Perth, Melbourne, Sydney, Singapura, Penang, Taiwan, saudaraku, bisa menjadi berkat buat saudara. Mungkin hari ini saudara sedang siang di tempat you. Mungkin juga subuh, atau pagi, atau malam, saudara sekalian. Dengarkan khotbah ini baik-baik. Bawa pulang 3 khotbah serial ini. Ketika aku mengenal kehendak Tuhan, dengerin berapa kali. You tidak akan mampu menyerap dengan utuh, saudaraku, hanya dengar 1 kali. You perlu mendengar beberapa kali dari seri pertama masuk seri kedua. Dengarin seri kedua masuk seri ketiga. Kalau saudara ada istri, ada suami, ada teman, ada kakak, ada cici, ada koko, silakan diskusi tentang hal itu. Setelah dengar khotbah seri pertama, diskusi dulu sehingga mempertajam cara berpikir saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, I will serve you. Saya akan melayani umat dengan cara saya, saudaraku, untuk menenangkan hati dan pikiran saudara, untuk membuka dimensi rohani saudara sekalian, sehingga terbuka memahami cara kerja Tuhan. I want to tell you, saya mau beritahu saudara, Tuhan sayang kamu. Tuhan cinta kamu. Tuhan sangat rindu untuk menyatakan kehendak-Nya kepada you. Tuhan ingin sekali bahwa setiap kita itu menemukan red line dalam hidup kita. Tuhan ingin sekali setiap kita itu boleh hidup maksimal untuk diri sendiri dan untuk Tuhan, saudaraku. Masalahnya adalah Tuhan tidak mau menjadikan kita robot, saudaraku. Saya ambil contoh. Tuhan sudah beri perintah kepada Adam dan Hawa. Jangan kamu makan buah itu. Pada saat kamu makan, pastilah engkau mati. Tuhan kalau sudah beri perintah seperti itu, Tuhan tidak mau jadikan Adam dan Hawa itu robot. Kalau Tuhan menjadikan mereka robot, saudaraku, Tuhan akan style mulut mereka. Kalau waktu mereka makan, tiba-tiba tertutup begitu, saudaraku. Tapi Tuhan memberikan mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Manusia yang sempurna. Di dalam keutuhan manusia yang sempurna dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu perfect. Manusia sempurna, saudaraku, di situ diberikan kebebasan. Boleh taat atau tidak, saudara sekalian. Begitu. Ini pun terjadi pada kita dalam pengenalan kehendak Tuhan, saudara sekalian. You masih punya sedikit kebebasan yang Tuhan beri. You boleh milih-milih di antara itu, saudaraku. Tapi ketika sudah masuk kategori umum, aman. Salah milih juga nggak apa-apa. Masih dalam ruang lingkup tangannya Tuhan kok. Tetap ruang lingkup anugerah Tuhan. That is okay, saudaraku. Jujur, dalam hidup saya, ada bagian-bagian tertentu, saudaraku, saya masuk kategori umum yang saya ingini, dan saya tidak mencapai target kehendak Tuhan, saudaraku. Ada bagian-bagian dalam hidup saya, saudaraku, yang saya capai target, saudara sekalian. Misalnya ministry seperti ini. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional sudah saya layani, saya foundernya, saudaraku, saya pendirinya, sudah 17 tahun, dan I know the will of God, saudaraku. Menjadi berkat bagi banyak orang, banyak kota. Di kota-kota mana, saudaraku, begitu. Sampai hari ini, saudara sekalian. I know that is the will of God for me. I am in action. Saya in action, saudaraku. Saya menemukan jalan Tuhan seperti itu. Dan ada bagian dari hidupku tetap dalam kategori umum, tapi tidak sampai pada target yang maksimal. That is okay. No problem, saudaraku. Saya tetap bersuka cita karena saya responsibility dalam hal apapun saya hadapi. Gimana engkau, saudaraku? Coba simak khotbah hari ini. Aku menggebu-gebu untuk memberitahu engkau, saudaraku, di tengah zaman kamu hidup, supaya saudara jemaat itu jangan bingung dalam bergumul bersama Tuhan. Supaya jemaat itu jangan menjadi panik. Supaya jemaat itu jangan menjadi saya harus bagaimana ya Pak. Pikiran menjadi jernih. Iman menjadi jelas, saudaraku. Intimasi dengan Tuhan menjadi kuat. Saudara melihat jalannya Tuhan, saudaraku. Safe kok dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin sekali mengajar kita. Terbuka tangan Tuhan lebar-lebar, saudaraku. Memberi kesempatan bagi kita untuk bergumul dalam dunia yang kita arungi.
dalam problematika hidup yang kita arungi, saudaraku. Tangan Tuhan, ada Tuhan Roh Kudus yang selalu menginsafkan, mengajar hati kita, mengajar kita, membawa kita, memberi kita teladan, menunjuk jalan buat kita, mengajar kita untuk mengerti kitab suci, saudaraku. Prinsip-prinsip yang ada itu kita pahami dengan baik. Saudara sekalian, do you understand? Bawa pulang firman ini, saudaraku. Saudara yang ada di kantor, you lagi pakai earphone mendengar, simak baik-baik 3 seri khotbah ini. Saudara yang mungkin lagi duduk di taman, saudaraku, lagi dengarin firman seperti ini. Coba kamu lihat taman begitu indah. Taman Tuhan rawat begitu indah. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Gunung-gunung menceritakan kebesaran Tuhan. You duduk di situ. Tuhan ingin bercerita kepada engkau bahwa engkau jauh lebih pada gunung. Jauh lebih berdingai daripada bukit-bukit. Engkau adalah segala-galanya di tangan Tuhan. He will let you know. Dia akan beritahu engkau apa yang Tuhan mau, saudaraku. Mungkin saudara lagi di rumah, dengarin khotbah dia di kamar sendiri. Bingung, saya harus bagaimana hidup. Dengarkan 3 seri khotbah dengan baik. Atau saudara seorang, banyak keluarga sedang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu TV yang besar, keluarga kumpul hari ini. I will tell you, Yesus sayang kalian semua. Coba gumulin masing-masing dengan baik. Tuhan memberikan cara yang paling mudah untuk kita mengenal, memahami Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada bagian dari hidup ini yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Dan Tuhan tidak punya rencana mempersulit kita, saudara sekalian. Tuhan selalu ingin give the best way untuk kita. Masalahnya ada pada diri kita. Masalahnya ada di kebebasan diberikan kepada kita. Kita mau menjalani nggak, saudaraku? Begitu. Coba perhatikan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya berharap 3 seri ini sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk ke khotbah serial yang terbaru lagi, saudaraku. Berusaha untuk menjawab tantangan zaman, saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara, renung sebentar, lihat dirimu masing-masing, saudara-saudaraku. Dalam pergumulan hidupmu itu, banyak sekali yang kamu gumuli, hal-hal yang kamu ingin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan sudah mengungkapkan dalam 3 khotbah serial, saudaraku, untuk you gumuli, you pahami setiap bagian-bagian daripada kerohanian itu. Supaya saudara mengerti Tuhan, mengerti diri, saudaraku, mengerti apa yang saudara lakukan. Dan saudara tidak salah melangkah, di dalamnya ada tanggung jawab yang harus saudara jalani. Saudaraku, hidup ini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jika kita hidup dalam on the track-nya Tuhan, masih dalam kategori umum, berkat Tuhan itu tidak pernah pergi. Selalu ada buat kita. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Di tengah badai zaman COVID seperti saudaraku, banyak hal yang menggoncangkan iman. Banyak hal yang membuat iman bergumul, tidak karu-karuan. Banyak membuat kerohanian umat Kristen, orang percaya itu, menjadi sulit memahami cara Tuhan bekerja. Namun demikian, Tuhan selalu berkarya. Dalam situasi kondisi apapun, dalam zaman apapun, termasuk hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, saudaraku, Tuhan berbicara ke dalam hatimu. Tuhan menyegarkan jiwamu. Tuhan menenangkan hatimu. Tuhan menjernihkan pikiranmu. Tuhan meneguhkan imanmu. Dan Tuhan memperkuat intimasimu dengan Tuhan. Supaya engkau memahami Tuhan sedang pegang tanganmu. Tuhan sayang kepada engkau. Tuhan hamba berdoa, kiranya engkau menyertai umat, baik di kota-kota di Asia, di Afrika, di Amerika, di Australia, tangan Tuhan yang menyertai, di Eropa, sehingga Tuhan mereka boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Tolonglah Tuhan, supaya Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman seperti ini ke dalam bahasa jemaat, bahasa hati mereka, bahasa pergumulan mereka Tuhan, bahasa air mata mereka, bahasa kegelisahan hati mereka. Tangan Tuhan yang menyempurnakannya. Kiranya Tuhan berkenan meletakkan tangan Tuhan di atas kepala jemaat. Dan Tuhan berkenan meletakkan tangan di hati jemaat. Supaya hati dan pikiran jemaat tenang, sinkron, bisa memahami cara kerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.